Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayol hadirun al-kiram, pada para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di penghujung bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan banyak-banyak nikmat dan keberkahan dalam hidup ini yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita dalam mengakhiri bulan suci Ramadan ini, seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah, di akhir bulan suci Ramadan dan kita akan memasuki bulan Syawal, yaitu tanggal 1 Syawal, berarti kita masuk kepada hari Lebaran atau hari Idul Fitri. Ada kesunahan muakkad dalam hari tersebut, yaitu melaksanakan menegakkan sholat Id. Agar pelaksanaan sholat Id ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan agar sempurna ibadah sholat Id ini, maka kita harus dapat mengetahui dan memahami tentang sunanul Idi wa adabu. Apa atau hal-hal apa yang disunahkan ketika hari raya dan adab-adabnya. Yustahabbu yaumul Idi bi ba'dis sunani wal adabi. Terdapat beberapa hal yang sangat disunahkan dan etika yang harus diperhatikan, yang sebagiannya sama seperti hal-hal yang disunahkan dan etika pada sholat Jumat. Adab-adab melaksanakan sholat Id inilah yang harus dipahami oleh segenap umat Islam di dalam melaksanakan sholat Id, agar sholat Id kita sah secara syariat dan sempurna secara hakikatnya. Apa adab-adab dan etika melaksanakan sholat Id tersebut? Pertama adalah al-igtisalu wa tanazzuf. Al-iktisalu wa tanazzuf, yaitu mandi dan membersihkan badan. Yustahabbul iktisalu yaumal Idi qiyasan ala Jum'ati. Disunahkan mandi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Hal ini sebagai kias atas melaksanakan sholat Jumat. Juga karena sahabat Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum beliau berangkat menuju tempat sholat. Jadi dasarnya adalah li ibni Umar radhiyallahu anhuma
kana yagtasilu yaumal fitri qabla ayyaghdwa. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mandi pada hari raya Idul Fitri sebelum beliau berangkat menuju tempat sholat atau berangkat ke masjid. Dan juga karena hari raya Idul Fitri adalah hari raya yang kaum muslimin berkumpul. Wali'annahu yaumun 'idun yujtama'u fihi an-nas kafah. Adapun teknis pelaksanaannya wa yazudul iktisalu qabla al-fajri wa ba'dah. Dibolehkan mandi sebelum fajar dan juga dibolehkan mandi sesudah fajar. Karena apa? Karena sholat Id dilaksanakan di pagi hari. Jadi adab yang pertama sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, maka terlebih dahulu kita mandi dan membersihkan badan. Niatnya adalah nawaitul ghusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Niatku mandi pada hari Idul Fitri sunnah karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah al-aklu qabla al-'idi wa ba'dah. Yusannu ayyakula fi yawmi 'idil fitri qabla as-salati. Wal afdalu ayyakuna al-ma'kul tamran wa witran. Jadi pada hari raya Idul Fitri disunahkan untuk makan sebelum sholat. Jadi makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang paling afdal utama adalah memakan kurma dengan bilangan ganjil. Ya, jadi disunahkan makan terlebih dahulu. Yang sangat disunahkan adalah makan kurma dan bilangan kurma tersebut adalah bilangan ganjil. Dalilnya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri hatta yata'ama wa yauman nahri hatta yarji'a fayakula min lahmin nasikatihi. Jadi ada hadis rawahu Tirmidzi di dalam kitab Sunan Tirmidzi-nya dan rawahu Ahmad wa Darqutni. Hadis ini hadisun hasanun dari sahabat 5 rawa Burdatu radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini sanadnya dari sahabat Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Darqutni dan Imam Hakim, bahwasanya Sayyidina Buraidah berkata bahwasanya Rasulullah tidak keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sebelum beliau makan terlebih dahulu. Dan pada hari nahar Idul Adha beliau tidak makan terlebih dahulu sampai beliau kembali selesai dari sholatnya. Setelah itu baru beliau makan daging hewan kurbannya. Juga Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu juga menyampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari rumahnya di hari raya Idul Fitri sebelum beliau memakan beberapa butir kurma terlebih dahulu, dan beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil. Bunyi hadisnya walima rawa Anas radhiyallahu anhu
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yakhruju yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna fitran. Hadis ini diriwayatkan rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah adabnya adalah makan sebelum dan sesudah sholat id. Jadi kalau pada hari raya disunahkan makan terlebih dahulu. Hari raya Idul Fitri maksudnya makan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah adabnya lubsu ahsan thiyab. Ya yusannu ayal bisa ahsan thiyab fil aid. Disunahkan untuk memakai baju yang paling bagus di hari Idul Fitri. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, dia berkata, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menemukan jubah yang terbuat dari sutra. Menemukan beliau jubah dari sutra dijual, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, belilah jubah ini yang akan engkau gunakan di hari raya dan menyambut para tamu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ini pakaian dari sutra adalah pakaian bagi orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Jadi bunyi hadisnya lima ruah Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala wajada Umar radhiyallahu anhu jubbatan min istabrokin tuba. Faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi tajammu biha lil 'idi wal wufud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu wa afdalul alwani thiyabi al biyad. Warna yang paling baik adalah warna putih. Jadi sangat disunahkan berpakaian di hari Idul Fitri berwarna putih, sebagaimana yang disunahkan ketika melaksanakan sholat Jumat, kama sabaqa fil Jumat. Sunahnya memakai baju yang bagus, membersihkan badan, memakai wewangian, menghilangkan bulu-bulu dan bau di badan bagi yang hendak melaksanakan sholat Idul Fitri. Hal ini karena hari raya Idul Fitri adalah hari untuk berhias diri, hari untuk mensyukuri atas telah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Itu yang ketiga. Adab yang keempat adalah at-tabkiru, bersegera datang ke masjid, ke tempat sholat. Kaum muslimin disunahkan untuk bersegera datang ke tempat sholat Idul Fitri. Waktunya dimulai dari setelah terbitnya fajar. Mereka disunahkan untuk memakan beberapa butir korma terlebih dahulu, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal. Kemudian adab yang kelima adalah al-masyu wa mukhalafatut tariqi, datang dengan berjalan kaki dan mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulangnya. Orang yang sholat Idul Fitri disunahkan untuk berjalan kaki, tidak naik kendaraan sedikit pun kecuali apabila uzur seperti sakit, lemah, jauh, dan lain sebagainya. Dibolehkan juga naik kendaraan
Syekh Imam Nawawi rahimahullah pernah mengatakan, bukan merupakan uzur jika alasannya adalah kedudukan dan jabatan karena Rasulullah SAW berjalan kaki ketika sholat Id. Padahal beliau adalah manusia yang paling mulia akhlaknya dan paling tinggi derajatnya. Disunahkan bagi orang yang sholat Id pulang dari masjid atau tempat sholat melalui jalan, bukan jalan yang dilaluinya ketika pergi. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila di hari raya Idul Fitri, jalan yang ditempuh oleh beliau berbeda antara pergi dan pulangnya. Yang keenam, hudurun nisa'i, keikutsertaan kaum perempuan, wanita. Para perempuan yang tidak menarik perhatian, artinya tidak menimbulkan fitnah, disunahkan untuk ikut melaksanakan dan menghadiri sholat Idul Fitri. Jadi boleh hukumnya para wanita untuk dapat menghadiri, melaksanakan sholat Idul Fitri di tempat-tempat sholat. Yang ketujuh adalah at-tanaffulu qabla sholatil Id wa ba'daha. Tidak ada sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Id, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melaksanakan dan beliau juga tidak pernah menganjurkannya. Demikianlah adab yang nomor 7. Baru kemudian yang terakhir adalah adab menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dan berdoa. Ihya'u lailatai Idi wa du'a. Jadi adabnya adalah sunnah menghidupkan malam Idul Fitri. Disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan banyak beribadah, dengan melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, berdoa, membaca istighfar dan ibadah-ibadah lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, man ahya lailatai Idi lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Siapa saja yang menghidupkan dua malam hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati di hari yang semua hati akan mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Dalam hadis yang lain, bahwasanya sahabat Sayyidina Abu Darda radhiyallahu berkata, man qama lailatai idaini muhtasiban lillahi lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Siapa saja yang bangun untuk beribadah di dua malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dengan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak akan mati di hari yang semua hati akan mati. Jadi kita sangat dianjurkan sekali untuk menghidupkan di malam hari Idul Fitri tersebut. Bahkan waqala Syafi'i rahimallahu ta'ala, wa balaghna annahu kana yuqal inna du'a yustajabu fi khamsi layalin fi lailatul jum'ah wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awwali lailati min rajab wa lailatin nisfi min sya'ban. Imam Syafi'i radhiyallahu rahimallah mengatakan, dan telah sampai kepada kami
sebuah penjelasan yang mengatakan sesungguhnya doa sangat dikabulkan pada 5 malam. Pertama, malam Jumat. Kedua, malam Idul Adha. Ketiga, malam Idul Fitri. Keempat, malam pertama di bulan Rajab. Dan yang kelima, malam nisfi Sya'ban. Saudara yang dirahmati Allah, demikianlah adab-adab dalam sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri yang memiliki fungsi untuk menyempurnakan ibadah sholat Idul Fitri yang kita lakukan. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan hal-hal yang disunahkan ketika hari raya dan adab-adabnya. Dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.